Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class. How are things coming along for my students class 9? I hope you are very well in a good condition. Well, today we're going to learn a new chapter. Welcome. Are you excited for learning new chapter? Anak-anak ibu kelas 9, minggu lalu kita sudah menyelesaikan penilaian harian atau daily test. Dan hari ini, pada pertemuan minggu ini, kita akan melanjutkan pada chapter baru. Siapa hayo yang sudah tidak sabar ingin mempelajari chapter baru? Apakah Ananda sudah membuka atau mengetahui apa chapter baru kita? Anak-anak ibu kelas 9, topik baru kita atau chapter baru kita pada hari ini dan minggu ini adalah tentang label. Kira-kira anak-anak ibu sudah tahu belum apa sih label itu dalam bahasa Inggris? Yang tahu nanti komen ya di bawah atau chat ibu melalui WA. Pada topik label ini, kita perlu mengetahui apa sih tujuan kita belajar tentang label dalam materi bahasa Inggris minggu ini. Nah, Ananda bisa melihat pada slide ada dua tujuan yang akan kita capai. Untuk tujuan yang pertama, anak-anak ibu diharapkan dapat membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk label dengan meminta dan memberikan informasi terkait obat, makanan, dan minuman sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu untuk tujuan yang kedua yaitu anak-anak ibu dapat memaknai secara konstekstual terkait dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk label pendek dan sederhana terkait obat, makanan, dan minuman. Lalu kira-kira apa sih label itu? Penasaran kan? Yuk kita cek apa definisi dari label. Berdasarkan Kamus Oxford atau Oxford Dictionary, label adalah selembar kertas dan lain-lain berupa gambar, tabel, dan daftar yang dilampirkan pada sesuatu dan memberikan informasi tentang sesuatu tersebut. Kemudian label banyak ditemukan di mana ya anak-anak ibu? Nah, pada slide anak-anak ibu bisa melihat di mana kita bisa menemukan label. Yang pertama ada pada makanan, kemudian obat-obatan, dan pada minuman. Sebenarnya masih banyak lagi pada benda-benda lainnya, namun kita hanya fokus pada 3 bagian yang sudah ibu sebutkan tadi ya nak. Ada pada makanan, obat-obatan, dan minuman. Sebenarnya label ini untuk apa ya? Kenapa kita perlu tahu tentang label yang ada pada makanan, obat-obatan, dan minuman? Nah, ibu rangkum ya anak-anak ibu, ada 4 fungsi label secara keseluruhan. Yang pertama itu untuk mengetahui rincian tentang produk yang ada pada makanan, minuman, dan obat-obatan. Yang kedua itu untuk mengetahui harga dari produk. Kemudian untuk mengetahui kapan produk itu habis masa penggunaannya. Atau yang sering kita lihat ada
kalimat best before atau expired date yang menyatakan tanggal kadaluarsa atau habis masa penggunaan dari produk tersebut. Nah, coba kita lihat pada bagian A untuk mengetahui rincian dari produk. Biasanya ada nama produknya, ada kandungan nutrisinya, ada nilai-nilai gizi dan sebagainya. Nah, kalau untuk harga juga perlu diketahui ya kalau kita ingin membeli sesuatu atau makanan atau minuman. Nah, jadi harga itu termasuk ke dalam label. Biasanya harga yang berbentuk label itu ditempel pada produk-produk makanan dan minuman, atau misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya, termasuk barang-barang elektronik dan barang-barang lainnya. Jadi dengan mengetahui label harga pada benda atau barang, kita bisa membandingkan atau memutuskan apakah kita perlu membeli barang atau benda tersebut atau tidak. Jadi kita perlu mempertimbangkannya. Fungsi label selanjutnya yaitu bagian D. Nah, bagian D ini terbagi menjadi dua. Kenapa? Karena untuk mengetahui kandungan-kandungan yang ada pada dua bagian. Yang pertama pada bagian makanan dan minuman, yang kedua pada bagian obat-obatan. Nah, kalau pada makanan atau minuman, kandungan-kandungan yang dapat kita lihat pada label biasanya terdapat pada ingredients atau bahan-bahan yang membuat produk tersebut. Contohnya ada pada slide, misalnya ada wheat flour, tepung terigu, sugar, gula, milk, susu, dan cheese. Nah, kalau untuk benda yang satu lagi itu kan termasuk ke dalam yang bukan makanan atau minuman, atau kita bisa menyebutnya komoditi. Komoditi itu adalah barang-barang yang dijual selain makanan, mungkin bisa produk kain, produk kayu, furniture, dan lain-lainnya, termasuk barang elektronik. Namun kita tidak akan membahas lebih lanjut pada barang-barang komoditi tersebut. Kita akan fokus saja pada produk makanan, minuman, dan obat-obatan. Karena pada barang-barang selain makanan, minuman, dan obat-obatan, pasti produk-produk tersebut yang termasuk yang Ibu sebutkan tadi, ketika dijual akan diberikan label juga, termasuk label harga, lalu mungkin tempat di mana pembuatannya dan sebagainya. Namun, fungsi label pada bagian D2 ini hanya menambah pengetahuan anak-anak Ibu semuanya ya. Baik anak-anak Ibu, kita lanjut ke bagian-bagian label. Nah, ada perbedaan nih bagian-bagian label antara makanan, minuman, dan obat-obatan. Namun untuk makanan dan minuman hampir sama ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah untuk obat-obatan, drugs atau medicine. Nah, kalau untuk obat-obatan ada dua macam obat-obatan. Yang pertama adalah obat-obatan yang berasal dari rumah sakit atau obat-obatan yang direkomendasikan dari dokter yang harus dibeli atau didapat dari apotek atau apotek yang ada di rumah sakit.
Untuk tipe yang kedua itu obat-obatan biasa yang bisa kita dapatkan di warung atau apotik-apotik terdekat. Selanjutnya ibu akan jelaskan satu persatu bagian-bagian label. Yang pertama adalah makanan dan minuman. Bagian-bagian labelnya sama ya nak. Ada name of products, nama produknya apa, misalnya La Segar, Pillow, terus Yakult, dan lain sebagainya. Kemudian ada nutrition facts atau kandungan nutrisi dari produk makanan dan minuman. Contohnya ada misalnya lemak, kolesterol, sodium, gula, dan protein. Selanjutnya ada ingredients atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk makanan atau minuman. Contohnya misalnya ada wheat flour, tepung terigu, vegetable oil, minyak goreng. Kemudian ada salt, garam, sugar, gula. Kemudian ada powder, garlic powder, bubuk bawang putih, dan lain sebagainya. Kemudian ada daily values atau yang bisa kita sebut dengan ukuran nilai gizi yang ada pada produk agar sesuai kebutuhan tubuh kita sehari-hari. Selanjutnya ada amount per serving. Maksudnya adalah jumlah penyajian yang biasanya terdiri dari kalori, total lemak, lemak jenuh, dan lain sebagainya. Jadi per produk itu jumlah persajiannya tiap bagian-bagian tadi berbeda ya nak. Terakhir untuk produk makanan dan minuman ada expired date atau tanggal kadaluarsa. Atau biasanya kita menemukan pada produk itu ada kata best before. Lanjut ya nak, kita pada bagian-bagian label drugs atau medicine. Untuk obat-obatan ada name of medicine, nama obat, instruction atau cara penggunaannya. Lalu ada indication, itu adalah efek dari obat. Kemudian ada dosage, dosis, caution. Caution di sini adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama menggunakan obat-obatan. Kemudian ada net content, isi bersih. Kemudian note, catatan, hal-hal yang perlu diingat selama menggunakan obat. Lalu yang terakhir ingredients, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat obat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu tentang label. Ibu harap anak-anak Ibu kelas 9 sudah mulai memahami tentang materi label ya. Bagi anak-anak Ibu yang memiliki pertanyaan tentang materi yang Ibu jelaskan tadi, bisa menghubungi Ibu melalui nomor WA, email, atau melalui Instagram. Cukup sampai di sini materi label. Ibu berharap anak-anak Ibu dapat mengambil manfaat dari pelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.